mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Kalisa senang sekali Kalisa berfirman Tuhan lagi, akan sharing firman Tuhan lagi pada minggu hari ini. Pada minggu ini kalian sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita memulai firman Tuhan, Kalisa mengajak kalian untuk berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh melewati satu minggu bersama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami ya Bapa, anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Biar anak-anak muda-Mu ini Tuhan tetap semangat Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oke, Kalisa mengajak kalian semua untuk membuka Alkitab kalian di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kalisa akan bacakan ya. Dengan judul Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia ya, untuk Yesus, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan bersama Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?"
Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Oke, saya sudah mendengarkan sepenggal dari firman Tuhan. Nah, Kalisa ingin kita mengupas sedikit cerita firman Tuhan ini ya. Diceritakan bahwa ini diceritakan tempat kejadian itu di Betania, di kota Betania. Dan latar belakang waktunya yaitu 6 hari sebelum Paskah. Jadi 6 hari sebelum Yesus disalibkan. Oke. Nah, dan latar belakang tempatnya juga yaitu berada di rumahnya Lazarus. Kalian masih ingat ya cerita tentang Lazarus? Lazarus itu adalah orang yang dibangkitkan oleh Yesus. Ya, jadi Lazarus itu mempunyai 2 orang saudara perempuan yang bernama Marta dan Maria. Kalian masih ingat ya yang ketika Marta itu selalu sibuk melayani sedangkan Maria selalu berada di kaki Yesus. Nah, Maria inilah ya. Jadi ceritanya ketika itu sedang ada perjamuan. Ya, Lazarus mengajak Yesus untuk makan bersama di rumah mereka gitu ya. Nah, Marta tetap melayani Yesus ya. Dia sibuk melayani Yesus. Ketika itu Maria datang mendekati Yesus. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia mengambil sebuah minyak narwastu. Oke, di sini dulu ya. Kalisa mau kasih tahu apa itu minyak narwastu ya. Minyak narwastu adalah minyak yang dihasilkan oleh sebuah tumbuhan, kayak ada akarnya gitu, dan itu ketika dia diproses, dia mungkin diambil minyaknya gitu ya. Itu sangat wangi. Ya. Ini Kalisa kasih contoh aja, nih bukan minyak narwastu, ini minyak wangi ya. Jadi minyak narwastu itu wanginya lebih wangi daripada minyak wangi yang dijual di pasaran sekarang. Nah, dikatakan di dalam kitab ini, di dalam Yohanes tadi ya, dalam Injil Yohanes tadi dikatakan bahwa minyak narwastu kala itu, waktu itu, minyak 1 botol itu harganya 300 dinar. Ya, 1 dinarnya saja ya itu adalah upah untuk 1 hari di kala waktu itu. Ya, zamannya Yesus 1 dinar itu adalah upah per hari. Upah orang bekerja per hari. Jadi kalau 300 dinar berarti kalian bisa bayangin ya, 1 bulan itu berarti 30 dinar doang. Karena 1 bulan itu cuma 30 hari. Jadi 30 dinar. Kalau 300 dinar berarti 10 bulannya gaji pekerja waktu zaman dahulu. 10 bulan baru bisa dapat 1 botol minyak wangi. 1 botol minyak narwastu. Wah, kalian sangat bisa bayangin, itu mahal banget. Ya, sangat mahal. Nah, apalagi yang dimiliki minyak narwastu yang dimiliki oleh Maria bukan minyak narwastu sembarangan, ya, tetapi minyak narwastu yang murni, tidak ada campuran. Jadi itu benar-benar minyak wangi yang ibaratnya kalau dijual sekarang tuh yang murni, yang yang esensial ya ngomongnya gitu. Pokoknya yang benar-benar murni tanpa ada campuran alkohol atau apapun. Ya, jadi itu sangat mahal banget. Jadi Kalisa mengajak adik-adik untuk berpikir bagaimana kalau kalian diberikan hadiah ulang tahun sebuah minyak wangi yang super wangi dan sangat mahal. Apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian akan irit-irit ya, sama seperti Kalisa. Kalisa pernah dapat minyak wangi ya dari kakaknya Kalisa gitu ya. Aduh, wanginya wangi banget dan Kalisa suka sekali dengan minyak wangi itu gitu ya. Kalisa pakainya irit-irit sekali ya. Nah, mungkin ya mungkin pemikiran Kalisa, mungkin kalian sama dengan apa yang Kalisa rasakan gitu ya. Kalau kalian mendapatkan hadiah yang sangat
istimewa gitu ya, kalian pasti sangat sayang gitu ya untuk dipakai, pasti kalian akan keep gitu ya, mungkin kalian akan sayang-sayang barang kesayangan itu gitu ya. Nah, tetapi beda dengan Maria ya, dia bahkan memberikan sesuatu yang paling berharga. Dikatakan di Alkitab, dia tidak mengatakan bahwa Maria itu orang kaya. Kalau orang kaya mungkin dia bisa dengan gaji dia 1 bulan aja, mungkin dia udah bisa beli minyak narwastu. Tetapi tidak dikatakan dalam Alkitab bahwa Maria itu orang yang kaya. Ya, tidak. Jadi ibarat kata dia harus menabung 10 bulan dulu baru bisa beli 1 botol minyak narwastu. Ya, dia memberikan sesuatu yang berharga untuk Tuhan. Dan yang laginya yang membuat sedikit lebih bagaimana ya, maksudnya yang lebih membuat anehnya gitu ya, dia mau berkorban begitu banyaknya gitu ya. Kalian bisa bayangin nggak, minyak wangi, minyak narwastu yang dimiliki oleh Maria, dia itu bukan untuk disemprot di badan, bukan disemprot untuk pakaian supaya wangi, tidak, tapi minyak narwastu itu dia gunakan untuk membasuh kaki Yesus. Adik-adik bisa bayangin nggak, kaki itu sebenarnya tidak perlu dibasuh dengan minyak wangi. Sayang banget ya kalau kita pikir itu useless banget ya. Kalau kaki harusnya dibasuh dengan air, udah enough, cukup gitu ya, dengan air atau sabun cuci tangan udah selesai gitu ya, udah bersih gitu ya. Tetapi nggak perlu sampai harus dibasuh loh dengan minyak wangi. Kalian bisa bayangin ya, ini minyak wangi, ini dibasuh loh, diguyur dengan minyak narwastu murni. Setelah itu Maria tidak hanya cuma membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu, tetapi dia mengambil rambut dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Sesuatu yang amazing yang dia lakukan. Ya, dia bisa mengasihi Tuhan tuh sedemikian besarnya. Bagaimana dengan kita? Coba kalian mengkoreksi diri kalian, coba kalian tanya pada diri kalian masing-masing, apakah selama ini kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan apa yang kita punya? Ya, apa sih yang kita punya, Kak? Kita belum bisa cari duit, kita belum punya pekerjaan, belum bisa menghasilkan uang. Ya. Tuhan nggak meminta kita untuk memberikan uang, tetapi banyak hal yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Contohnya, ya, kalian punya kepintaran, kalian punya kepandaian, apa yang kalian lakukan? Kalian dengan kepintaran kalian, dengan kemampuan kalian, keahlian kalian lakukan yang terbaik. Buat siapa, Kak? Buat keluarga kalian, buat gereja kalian, buat bangsa dan negara kalian. Selain itu apa lagi, Kak? Apa yang bisa kita lakukan selain kepandaian? Kalian punya tenaga, kalian masih muda, kalian diberikan 2 tangan, diberikan kaki, diberikan organ tubuh yang sempurna, kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalian gunakan tenaga kalian. Ketika kalian melihat orang tua kalian sedang susah, lakukan inisiatif untuk menawarkan bantuan, inisiatif untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang kalian cintai. Ya, nggak perlu sampai harus dipaksa, sampai harus ditekan gitu ya, mohon-mohon sama orang tua untuk membantu. Jangan, ya, kalian berinisiatif. Apa sih itu inisiatif, Kak? Inisiatif itu adalah kita memberikan bantuan atau memberikan kemampuan kita, apa yang kita bisa gitu ya, tanpa paksaan, tanpa tekanan dari orang lain, tanpa disuruh orang lain. Kita lakukan dengan keinginan hati kita, muncul dari keinginan hati kita. Ya, tidak perlu kita harus dipaksa-paksa, tidak perlu harus diteriakin terus sama orang tua, bantu dong bersihin tempat tidur atau segala macam. Nggak perlu. Kalian ini sudah remaja, ya, kalian sudah punya tanggung jawab, ya, kalian harus disiplin dan tanggung jawab. Lakukan tugas kalian,
gitu ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, lakukan jangan setengah-setengah. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Perhatian, berikan perhatian. Ya, seperti Maria ya, dia bukan hanya memberikan apa yang dia punya, tetapi dia memberikan perhatian. Dia memberikan sepenuh hati perhatian dia kepada Tuhan. Ya, dia memperhatikan Tuhan, dia mau lo lakukan yang terbaik. Kalian perhatian dengan orang-orang, jangan tutup mata. Melihat orang yang kesusahan, jangan kalian tutup mata. Ya, kalian melihat orang atau nenek-nenek di tengah jalan sedang mau menyeberang jalan, kalian jangan cuek saja. Kalian jangan pura-pura pakai earphone langsung jalan aja. Jangan. Atau nggak mungkin kalian melihat di wastafel penuh dengan piring-piring ya, piring-piring bekas makan kalian juga gitu ya. Tapi kalian nggak mau cuci piring, kalian belaga masa bodoh gitu ya, belaga nggak melihat, terus suruh mama yang bersihin gitu ya. Mana inisiatif kalian sebagai remaja? Ya, Kalisa berharap remaja, anak-anak zaman now ya, lakukan ya seperti zamannya Kalisa ya, zaman old ya. Ketika Kalisa waktu masih kecil ya, Kalisa itu suka membantu orang tua ya. Terlebih lagi orang tua Kalisa itu seorang penjahit ya. Kalisa ketika pulang sekolah, ketika Kalisa masih seumuran kalian SMP gitu ya, Kalisa pulang sekolah, Kalisa tuh nggak seperti kalian yang enak masih pakai main HP gitu ya, di rumah main HP, denger musik ya, sambil tiduran, denger musik, main game online ya, sesuka hati kalian. Nggak bisa. Ketika zamannya waktunya Kalisa gitu ya, mama Kalisa menjahit, ketika Kalisa pulang, Kalisa mandi, makan, apa yang Kalisa lakukan? Kalisa bantu mama. Kalisa punya tenaga, Kalisa punya tangan, 2 tangan Tuhan kasih. Buat apa? Buat membantu. Ya, apa yang Kalisa bisa lakukan waktu itu? Karena mama menjahit, Kalisa bisa mengesom gitu ya, menjahit tepi-tepian baju. Kalisa lakukan. Ya, Kalisa mau belajar bagaimana sih mah caranya bikin ngejahit ngesom baju gitu ya. Kalisa diajarin sama mama bikin ngesom baju. Makanya sampai sekarang Kalisa punya kalian untuk menjahit baju. Ya, kalian jangan masa bodoh. Ya, kalian ini generasi muda. Ketika semua generasi muda Indonesia, kalau semuanya masa bodoh, mau jadi apa negara ini? Kalian generasi muda, kalian adalah anak panah. Di dalam Alkitab dikatakan kalian adalah anak panah. Anak panah itu bukannya kalau habis dibidik terus langsung loyo, gitu ya, enggak. Tetapi anak panah yang dilepaskan oleh busur, dia akan melesat jauh tinggi, jauh dan kena pada tujuan. Jadilah masa muda seperti itu. Jadilah anak-anak muda seperti itu. Ya, kalian masa depan kalian masih cerah jauh sekali. Ya, kalian lakukan apa yang kalian bisa. Ya, kalian punya 2 tangan, punya 2 kaki, lakukan. Punya organ, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya semua yang Tuhan berikan. Bukan tidak cukup hanya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, tidak cukup. Tetapi apa yang harus kalian lakukan? Kalian pergunakan apa yang ada pada kalian. Untuk apa? Untuk membantu dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kalian gunakan organ tubuh kalian hanya untuk memuliakan saja, itu tidak cukup. Tetapi kalian harus lakukan. Seperti dikatakan ada ora et labora. Ya, berdoa dan bekerja. Nggak bisa hanya kita berdoa saja, atau kita hanya bekerja saja tidak mengandalkan Tuhan. Nggak bisa. Kita harus seimbang. Ya, kita harus bekerja dan berdoa. Oleh karena itu adik-adik masa muda sekarang, lakukan yang terbaik. Inisiatif. Ya, pergunakan apa yang ada pada kalian. Kalisa tidak berkata bahwa itu semua tentang uang atau duit gitu ya. Tetapi apa yang kalian bisa lakukan? Kalian punya tenaga, lakukan. Kalian punya kepikiran, lakukan. Ya, contoh misalnya mungkin kalian punya keahlian dalam bidang multimedia, Kalisa welcome banget ya. Kalisa sangat welcome kalian mau membantu pelayanan. Terlebih lagi membantu pelayanan anak yang seperti Kalisa dan
guru-guru sekolah minggu saat ini lakukan. That will be good. Ya, that will be awesome and that will be useful. Ya, itu lebih berguna daripada kalian lakukan sesuatu yang kalian punya hanya untuk main game online. Ya, Kalisa welcome banget kalau ada anak remaja saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, tergerak hati untuk melakukan pelayanan. Inisiatiflah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan yang Kalisa sampaikan. Kalisa berharap firman Tuhan ini tidak hanya didengar, tetapi kalian lakukan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Kalian cuma mendengar itu percuma, tetapi kalian harus lakukan. Ya, mendengar dan melakukan. Oke, yuk kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berjanji, kami bertekad Tuhan menjadi anak muda Tuhan yang berinisiatif. Kami lakukan yang terbaik yang kami bisa Tuhan. Kami pergunakan kemampuan kami pergunakan kepintaran kami pergunakan tenaga kami memberikan perhatian untuk orang-orang di sekitar kami, terkhususnya untuk orang-orang yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami, untuk keluarga kecil kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak panah-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi cahaya-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Biar terang kami menyinari bumi ini, terutama untuk negara kami Tuhan Yesus Indonesia. Biar kami boleh menjadi generasi muda yang memajukan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.